Halo guys, di video ini aku akan mengulas tentang mengapa hasil smoothing kita jadi krus di bagian ujung. Apa yang seharusnya kita lakukan agar hasil smoothing tersebut tidak krus? Memotong bagian ujung memang bisa jadi solusi, tapi bagaimana jika customer sedari awal sudah mewanti-wanti tidak mau dipotong sedikit pun? Tentu saja kepuasan customer adalah yang utama dong ya. Nah, topik kita kali ini sehubungan dengan beberapa pertanyaan di kolom komentar video aku sebelumnya. Kenapa setiap smoothing rambut di bagian ujung hasilnya selalu krus kak? Dan mengapa anak rambut di sekitar dahi dan kuping malah jadi keriting kak? Oke, kita bahas satu-satu ya guys. Yang pertama, bagian ujung mengapa jadi krus? Jawabannya adalah karena bagian ujung rambut elastisitas atau porositas rambutnya sudah tidak kuat. Hal ini biasanya terjadi pada rambut yang bagian ujungnya sudah mengalami proses pewarnaan. Dan kita telah salah dalam penanganan khusus untuk rambut di bagian ujung tersebut. Mari kita ambil satu contoh customer aku yang ini. Ini rambutnya di bagian pangkal adalah virgin dan normal dengan tekstur halus dan cenderung lurus. Sedangkan di bagian ujung telah mengalami proses pewarnaan dengan pembleachingan level tinggi. Nah, jika dapat customer yang seperti ini, yang rentan krus adalah bagian ujung sini, bener nggak? Bagaimana caranya supaya hasil smoothing kita bisa bagus, sementara kita tahu ini tuh ujung rambut sudah sensitif? Nah, pertama dan paling penting adalah kita harus tahu dulu seberapa sensitif rambut ini agar kita bisa menentukan obat apa dan tindakan apa yang akan kita terapkan di rambut si customer ini. Karena sebenarnya tingkat sensitif rambut itu beda-beda guys. Jadi penanganannya pun berbeda juga. Ada rambut yang nampak sensitif tapi sebenarnya masih memiliki tingkat elastisitas yang bagus. Ada juga rambut sensitif yang udah parah banget hingga dilihat sekilas pun kelihatan banget ini rambut udah stadium akhir. Dan ada pula rambut sensitif yang sebenarnya tuh udah sensitif parah tapi kalau dilihat sekilas tuh kayak biasa aja, nggak parah-parah banget gitu. Contohnya rambut uban yang rutin diwarnai baik itu warna hitam maupun warna coklat, dan rambut berwarna yang sudah dihitamkan kembali. Ini rambut yang sering bikin kita tertipu oleh tampilan visualnya ya guys. Tapi tenang guys, kita tetap bisa mengetahui seberapa tinggi tingkat sensitivitas rambut tersebut dengan cara memegang dan meraba rambut tersebut secara langsung. Rambut yang sudah sensitif parah akan terasa kasar dan kaku saat diraba. Mirip rambut palsu gitulah kalau kata aku sih guys. Kalau belum yakin dengan cara diraba, kita coba basahin aja itu rambut. Rambut yang di match atau sensitif parah akan melar jika basah dan kayak jadi ngebundel gitu, nggak bisa diurai gitu guys. Helainya juga nampak lebih tipis dan transparan, juga kelihatan banget rapuhnya. Rambut berwarna yang masih sehat akan nampak licin baik dalam keadaan basah maupun kering dan nggak ngaret saat ditarik karena porositas atau elastisitasnya masih bagus. Oke, kita kembali ke rambut contoh si model kita. Rambut si model ini di pangkal normal cenderung lurus. Yang jadi masalah adalah di bagian ujung yang semakin ke ujung sensitifnya semakin tinggi. Nah, untuk pangkal tentu saja kita tahu paling cocok adalah pakai obat smoothing varian normal. Apapun mereknya boleh aja, yang penting varian normal. Nah, untuk model ini aku pakaiin obat smoothing One Step Express dari Inora varian normal hair. Makin kesini aku makin malas pakai obat yang step 2-nya netralizernya itu kayak gel gitu guys. Jadi jangan heran ya guys kalau akhir-akhir ini tuh video-video aku lebih sering pakai obat smoothing Inora One Step. Jauh lebih praktis aja sih menurut aku. Nah, kalau di rambut normal semua sih gampang guys. Tinggal aplikasi dari pangkal sampai ke ujung aja langsung kayak gini. Tapi karena ini rambut ujungnya sensitif dan paling ujung itu udah sensitif banget, maka bagian ujung sini gak boleh kena obat varian normal ya guys. Gak sesuai guys, bisa krus guys. Jadi kita kasih obatnya di bagian pangkal rambut yang normal saja dulu. Ujung jangan kena obat dulu.
Kalau sudah, diamkan dulu untuk peresapan sampai rambut rileks atau elastis. Setelah didiamkan, baru kita lanjut ke pemberian obat untuk bagian ujung. Nah, misalkan rambut sensitif di bagian ujung sini tuh nggak terlalu sensitif banget, kita bisa pakai obat varian sensitif yang dicampur masker kayak gini, atau pakai varian normal campur masker jika rambutnya berwarna tapi masih sangat sehat. Pilihan varian obat disesuaikan aja gitu guys, tergantung seberapa kuat elastisitas rambut itu sendiri. Rambut yang udah kayak gini nggak usah dipaksain untuk smoothing guys. Khusus customer ini, ujung rambut yang paling ujung itu kan udah parah banget, dan si customer nggak mau rambutnya dipotong sama sekali. Jadi aku nggak mau ambil resiko. Bagian ujung yang ini nggak akan mempan kalau hanya pakai campuran masker. Jadi kita butuh sesuatu yang lebih ampuh untuk perlindungan yang lebih kuat dari sekedar masker. Jadi di sini aku pakaiin campuran serum bone Megiaplek, dan obat smoothingnya aku pakai varian sensitif. Nah, kita aplikasi obat smoothing varian sensitif yang dicampur Megiaplek tadi di bagian ujung sembari meratakan bagian pangkal dengan teknik 2 jari. Sekaligus gitu ya guys. Bagian ujung obatnya nggak usah terlalu banyak guys. Yang penting rata aja gitu guys. Setelah aplikasi bagian ujung selesai, langsung kita cek bagian ujung tersebut. Kalau nggak ada kelihatan tanda-tanda krus, kayaknya normal-normal aja gitu, kita diamkan dulu 15 menit supaya peresapannya lebih maksimal. Tapi jika nampak tanda-tanda krus, nggak usah lagi didiamkan guys. Kayak rambut customer ini, kalian bisa lihat ujungnya tuh kelihatan ya guys. Jadi kita nggak usah diamkan lagi. Ayo kita cuci sekarang juga. Tambahkan atau aplikasikan serum Megia Blue saat pencucian untuk perbaikan ekstra dan memperkuat rambut yang tadi udah nampak gejala krus kan guys. Diamkan 10 menit lalu bilas sampai bersih. Keringkan rambut pakai handuk, lalu semprotkan spray SG Inaura, atau kalau nggak ada SG kalian pakai vitamin juga boleh. Keringkan rambut seperti biasa sampai benar-benar kering. Nah, setelah rambut kering, kalian bisa lihat bagaimana penampakan rambut di bagian ujung. Jadi, di bagian ujung ini loh guys, kita mesti teliti dan hati-hati banget. Kita tidak bisa mencatok bagian ujung pakai suhu terlalu panas karena akan sangat-sangat mudah hangus. Berbeda dengan bagian pangkal yang masih relatif aman. Sebelum pencatokan, kita semprot lagi pakai SG Inaura, atau kalau kalian mau pakai antifreeze aja, silahkan semprot aja pakai antifreeze. Kemudian kita lakukan pencatokan. Nah, bagian ujung ini paling pas sebenarnya di suhu 160 derajat. Tapi setelah aku catok sebaris gitu, kayaknya di ujung masih relatif aman lah pakai suhu 180 derajat dengan trik pencatokan khusus. Triknya begini guys, bagian pangkal aku catok dengan lapisan sangat tipis di suhu 180 derajat. Aku catok bagian pangkal dulu sampai bener-bener mateng. Bagian ujung nggak usah dicatok dulu. Jadi pangkal tuh nyatoknya tipis-tipis. Di ujung nyatoknya lebih tebal 2-3 lapis dalam satu kali catok. Tetap di suhu 180 derajat. Tentu saja dengan penekanan yang nggak terlalu ditekan banget ya guys. Dan tetap harus teliti, kematangannya harus pas dan merata, tidak kurang dan tidak lebih. Setelah selesai, diamkan dulu rambut tersebut, baru kemudian kita lanjut pada step netralizer. Dan karena aku pakai obat smoothing One Step Express, jadi netralizer aku tuh bentuknya spray kayak gini guys. Kalau kalian pakai yang gel seperti yang ini atau pakai yang foam kayak gini, pendiaman atau peresapan step netralizernya sama aja, sekitar 15 menit. Bedanya kalau pakai yang gel kalian wajib keramas kembali. Karena aku pakai obat One Step Express Inaura, jadi setelah peresapan 15 menit gak perlu dicuci kembali, langsung aja kita keringkan pakai hair dryer sampai rambut benar-benar kering. Proses pun selesai. Oh ya, satu pertanyaan lagi guys, mengapa anak rambut di bagian dahi dan kuping malah keriting kecil-kecil? Nah, untuk hal itu biasanya disebabkan karena pencucian step 1 yang kurang bersih, atau bisa juga karena alat yang kita pakai
terlalu panas. Kita tahu kan anak rambut di bagian dahi dan sekitar kuping itu dia lebih halus dibanding dengan rambut lainnya. Jadi untuk area rambut yang rambutnya lebih halus, suhu alat catok harus kita turunkan dulu untuk mencatok bagian-bagian tersebut. Semoga video ini membantu ya guys. Semoga dengan video ini teman-teman Otodiers dimanapun berada bisa membedakan tingkatan-tingkatan rambut sensitif, mana rambut sensitif yang masih bisa diatasi pakai masker, dan mana rambut yang tidak lagi bisa hanya mengandalkan masker.